Khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah. Maka setetes air mani setelah disimpan dalam darah dijadikan segumpal darah. Maka sesuai dengan sains dan teknologi sekarang. Nah, apa kalau Abang Doni ada Quran terjemahan bisa buka ya. Saya masih izin dulu Bang. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah. Maka setetes air mani setelah disimpan dalam darah dijadikan segumpal darah. Maka sesuai dengan sains dan teknologi sekarang. Nah, apa kalau Abang Doni ada Quran terjemahan bisa buka ya. Saya masih izin dulu Bang Abi mau tutup buku antara anak ngaji sebentar bisa atau enggak Bang Yonatan bisa bukakan mereka surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14. Fadhol. Ya, Maksud saya begini Bang, Pak Ustadz ya. Ya. Saya itu kan untuk hari pertama itu apa, kedua itu apa, ketiga itu apa kan gitu kan, sampai berapa hari kan gitu kan. Nah kalau kayak di kami sendiri itu jelas gitu. Contoh kayak untuk penciptaan manusia ya. Iya. Nah itu kan hari ke-6 ya. Nah itu kalau bisa dibaca di Kejadian 1:27. Ya isinya begini firmannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Dan menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki. Dan perempuan diciptakannya itu kalau perempuannya adalah diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi yang pertama kali diciptakan itu adalah laki-laki. Nah, mengapa kami berpendapat untuk mengatakan bahwasanya Allah itu bahwasanya bisa disimpulkan ya? Bisa disimpulkan dia laki-laki karena pada waktu penciptaan itu firmannya jelas gitu. Nah, kira-kira di Al-Quran ada nggak firman yang jelas mengatakan untuk firmannya Itu ada Bang di surah An-Nisa ayat pertama Bang Doni. Di surah An-Nisa ayat pertama ya Yuhanna suttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu jelas surah An-Nisa ayat 1 Bang buka tentang kita Nabi Adam. Kami telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi dari tulang sulbi jelas. Akan tetapi penciptaan manusia yang lebih rinci di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tadi yang saya bacakan. Makanya saya suruh Abang Yonatan Nandar atau Gurunda yang lain, Gurunda Yonatan, Gurunda Kirius Moto atau Gurunda Abang Zuma bisa bukakan beliau biar bisa dibaca sampai kejadiannya sampai sampai selesai diciptakan dari alaqah mudghah sampai diciptakan manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maksudnya Allah pencipta yang paling baik itu di ayat terakhirnya. Saya izin dulu mau antar anak ngaji Bang. Ya. Saya belum bisa open cam, Abang. Kita itu Masih kurang follower saya. Apaan Bang? tapi mungkin dibacain aja kali ya. Tapi Bang Doni kan cuma mencari itu doang kebenaran kali ya Bang. Bang Yolanda ini Bang Yolanda dari Islam Kristen Mbak Yolanda. Ya. Mbak apa Bang ini? Bang Yolanda, gak ada suaranya. Gambarnya seperti itu Bang Doni gitu. Mana Pak Ustadz? Boleh cari ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah. Ada alaq. Jadi kalau dari Alkitab itu ya tugas manusia itu pertama itu ya kalau kita bicara dari kejadian yang kejadian 1 ya, kejadian 1 ayat yang selanjutnya ya, ayat 20 ini ayat 3 bentar ya. Dan juga sih kalau ayat-ayat ini nggak hafal banget ya, nggak hafal ya. Jadi pagi untuk penciptaannya memang nggak terlalu hafal. Nah kalau dilihat di sini itu kejadian 1 ayat
ayat 26 ya. Surat apa bang? Jadi Suratnya surat apa dulu? untuk Dua tugas manusia itu, untuk tugas manusia itu ya Masa. itu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang ada merayap di bumi. Itu ininya kalau firmannya ya di Kejadian 1 ayat 28. Jadi disuruh yaitu, jadi nggak memang ada di situ ayat untuk disuruh menyembah ya. Menyembah Allah itu nggak ada di situ memang. Ini saya berdasarkan ayat Alkitab aja. Karena memang ya pada dasarnya ya kita harus ini ya, harus menyembah pencipta kita lah. Tanpa disuruh pun menurut saya itu hal yang otomatis ya, otomatis lah gitu. Kalau menurut saya. Jadi memang di Alkitab sendiri pun kalau lihat dari Kejadian ya, jadi memang yang untuk ayat pertama itu setelah diciptakan itu nggak ada berbicara tentang harus disuruh menyembah untuk menyembah ya, nggak ada. Boleh saya tanggapi, Ya silakan. Pak Don? Silakan abang. Untuk menunjukkan suatu agama itu benar atau salah, tolak ukurnya itu adalah salah satunya kitab suci. Jadi saya sering mengatakan tolak ukur kebenaran suatu agama itu dilihat dari 3 hal. Yang paling prinsip, yang pertama adalah Tuhan yang disembah. Kalau Tuhannya bermasalah, tidak ada dalil ketuhanan di dalam kitab suci terkait sosok yang sembah, maka ini adalah agama yang nggak benar. Dan ini ada dalam kekristenan. Lalu yang kedua, kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya palsu, kalau kitab sucinya tidak banyak kontradiksi, maka ini adalah agama yang tidak benar. Lalu yang ketiga, dilihat dari si pembawa agamanya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Alkitab, masalah penciptaan, Anda katakan lengkap. Mohon maaf ya, saya lagi di luar ini. Oh iya. Tetapi kelengkapan itu banyak yang bermasalah. Contoh, ya, di dalam Kejadian 1, di situ dikatakan begini, Beresit bara Elohim et hasamayim wet haaretz. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-1, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah langit dan bumi. Tapi ketika Yohanes melihat sebuah penglihatan, atau kita sebut sebagai Wahyu Yohanes, ya, Wahyu 3:14. Di situ yang pertama kali diciptakan itu adalah Yesus. Nah, ini yang benar yang mana? Yang di dalam Kejadian dikatakan yang pertama kali diciptakan langit dan bumi, sementara di dalam Wahyu 3:14 yang pertama kali diciptakan adalah Yesus Kristus. Ini pun bermasalah. Sudah tahu Yesus diciptakan, kenapa disembah? Itu masalah yang pertama. Lalu yang ketiga, ini bertolak belakang dengan sains. Kejadian 1, Beresit, Perek Alep, Misfar Shalos. Saya sebutkan di sini. Payomer Elohim Yehior, Payehior. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ternyata orang Kristen menganggap bahwa Tuhan itu adalah terang dunia. Sementara terang itu belum jadi di hari pertama, saudara. Dia itu diciptakan. Dan yang anehnya adalah siang, sore, dan malam sudah terjadi, tetapi matahari dan bulan belum ada. Itu baru diciptakan di hari keempat. Ini bermasalah banget loh. Bertolak belakang dengan sains. Antara ayat 1 dan ayat yang lain bertolak belakang. Bahkan kalau kita melihat di ayat ke-30-nya, saudara, Kejadian 1 ayat 30, di sini dikatakan begini. Oke. Nah, ayat 30. Tetapi segala binatang di bumi, saudara-saudara yang terkasih, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, saudara, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
ternyata menurut Alkitab singa, harimau, kucing itu makanannya itu adalah tumbuhan hijau atau di dalam ini tuh vegetarian. Alkitab itu nggak lengkap dan bermasalah gitu loh. Terjadi berbagai macam kontradiksi. Masa buaya, paus, dan segala binatang yang ada di muka bumi makanannya itu adalah dedaunan hijau, vegetarian. Untuk menguji suatu kebenaran agama, jangan dibilang lengkap penciptaannya, tetapi benar atau tidak ayat yang bercerita tentang itu ternyata banyak. TikTok karena satu-satu aja kan, satu dibantah, nanti saya kasih counternya, baru lanjut lagi yang kedua. Kalau semua kan saya nggak bisa minat sekali semuanya. Jadi kalau kita diskusi itu pendek-pendek aja gitu loh. Jadi kita biar lebih enak. Kalau ini kan agak susah kita nanti. Jadi maksud saya begini, kalau apa yang tadi katakan itu bahwasannya yang masalah tumbuh-tumbuhan yang dimakan ya itu di halo Bang. Jadi gini Bang. Jadi kalau kita acuannya ke sana ya pasti kan semua kan berawal dari tumbuhan semua, sama kayak ini, kayak kita bicara makanannya kayak singa, itu kan pasti kan kayak sapi, kayak kerbau atau apa, itu kan yang liar itu kan makanannya kan pasti dia kan makan rumput juga itu yang ini. Jadi rantai makanan gitu loh Bang. Jadi emang di sana nggak secara detail disebutin masalah rantai makanan di sana. Tapi yang pada ini pasti sumbernya semua dari rumput gitu loh. Pasti makan rumput kan yang itu yang dimakan sebelumnya. Jadi kan itu yang namanya rantai makanan Bang. Jadi nggak mungkin secara spesifik di situ disiapin daging atau apa kan gitu kan. Itu yang namanya rantai makanan itu. Jadi kalau itu juga diperdebatkan ya agak aneh juga sih menurut saya sih. Jadi nggak mungkin dibilang di situ nanti ayam makannya beras, habis itu nanti tikus makanannya apalah kan gitu kan, kecoak atau apa kan. Udah ini ya udah kayaknya agak susah juga sih kalau emang itu satu. Misalnya nanti cacing makanannya ini segala macam kan udah nggak. Kuenya sudah saya ambil. Jadi ini Bang, kuenya sudah saya ambil. Itu menurut aku terlalu jauh ya kayak gitu-gitu tuh, soalnya nggak perlu, menurut saya nggak terlalu diperdebatkan masalah itu karena itu rantai makanan namanya. Gini Bang. Makanya tadi kan Anda bertanya, saya berusaha menjelaskan. Coba Anda lihat original teksnya di situ. Bahkan ada ayat keberapa itu ular makan debu. Ini juga bertolak belakang dengan fakta yang ada. Jadi jangan kemudian membandingkan Al-Quran dengan Biblos, karena Biblos menceritakan kejadian alam semesta begitu detail. Detail salah amburadul ya 0 bro. Tetapi Al-Quran katakan, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu saudara bahwa dulunya langit dan bumi itu adalah satu padu, kemudian terpisah. Itu teori Big Bang, nyata kebenaran Al-Quran. Apakah mereka tidak tahu ada laut yang kemudian terpisah antara laut yang satu dengan laut yang lain? Ternyata Profesor Oceanologi dari Prancis itu masuk Islam setelah membuktikan kebenaran Al-Quran. Sedikit, karena Al-Quran itu bukan kitab oceanologi, bukan kitab biografi, tetapi firman Tuhan yang menuntun untuk jalan manusia. Nah, kita perhatikan saudara ya. Kita Kejadian pasal 1 sebentar. Abang kalau mau open cam bilang aja Bang. Kalau mau Kitab Kejadian, ini saya lagi di luar ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-30 itu bukan tentang rantai makanan saudara. Tetapi di sini tertulis yulqol hayat haaretz yuhol of hasyamayim yuhol romesh al haaretz. Di situ ada kata-kata kol, kaf, lamet. Kalau dalam bahasa Arab itu kulu, makanya ada ayat yang mengatakan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, di ayat bahasa Ibraninya di sini disebutkan yulkhol, setiap hayat haaretz, setiap binatang yang berada di bumi itu. Nah, ini dikatakan setiap binatang loh. Tidak ada pengecualian rantai makanan lah, tidak ada pengecualian ini adalah binatang ini, binatang itu, semua. Makanya banyak yang keliru pencatatan di dalam Alkitab. Iya, Bang. Dan saya sering mengatakan begini Bang, sebentar ya, terakhir 5 detik. Itu agak waras sedikit berpikirnya gitu. 10 detik dulu, 10 detik.
Masalah terbesar, musuh terbesar orang Kristen itu bukan siapa-siapa, tetapi musuh terbesar orang Kristen itu kitab sucinya sendiri dan dirinya sendiri gitu loh. Makanya membantah kitab sucinya sendiri. Makanya jangan pernah coba-coba bandingkan Al-Quran dengan Alkitab. Karena Alkitab itu banyak kekeliruan. Itu bumi ini datar. Coba buktikan bumi ini datar. Dari mana caranya bisa ada Al-Quran mengatakan bumi ini datar? Dari mana itu coba? Jangan kayak gitu. Jangan Anda jerah nih, masalah yang pertama jerah. Anda jerah masalah yang ini. Coba Anda sudah baca. bumi datar coba. Kalau nyerah bilang aja nyerah. Silakan. Ya. Iya, berarti Anda nyerah. Kalau Alkitab Anda terdapat berbagai macam kontradiksi dan kesalahan fatal di dalam sains dan oceanologi. Oke. Tuh. Iya, makanya sejak kapan buaya itu makan dedaunan? Sejak kapan harimau itu makan dedaunan? Sedangkan di dalam kan saya bilang tadi, ya nggak mungkin ini makan ini kan. Tapi yang perlu aku ketahui juga, itu semua berasal dari tunjukkan di dalam Al-Quran. Contohnya nih, singa makannya apa? Makannya tunjukkan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutkan bumi itu datar, di mana itu ayatnya? Gitu loh. Jadi kan semua kan asal muasal dari samping gitu loh. Tapi memang nggak disebut sampai hulunya, gitu maksudnya bang. Tapi kan yang jelasnya kayak singa juga kan makannya rusa. Rusa makannya apa? Kan gitu kan? Pasti rumput juga gitu. Jadi ibaratnya itu hanya siklus saja gitu. Jadi ibaratnya kalau toh juga semua makannya awalnya dia makan rumput aja kan, yang lain juga bisa hidup. Kalau nggak udah mati bang, gitu loh. Asumsi namanya itu. Karena aku bisa nanya, bisa ini nggak bisa jawab nggak itu bang? Yang katanya itu bumi datar itu gimana ceritanya itu? Mana ayatnya di dalam Al-Quran disebutkan bumi datar? Coba kamu cari coba di situ. Ada nggak? Justru kamu nggak tahu ya Galilea dan Galileo. Bagaimana gereja itu memponis ya, mengatakan bumi itu bulat. Kamu jangan lupakan sejarah itu. Yang mengatakan bumi datar itu orang-orang Kristen kok. Makanya dikatakan di dalam gospelmu, di dalam Biblemu itu ada 4 malaikat yang menjadi penjaga bumi di penjuru. Ada 4 penjuru malaikat yang menjaga bumi. Jadi bumi itu menurut Alkitabmu persegi 4. Itu sudah pas penjuru mata angin maksudnya itu abang. Gimana sih? Data aja data. Data aja sekarang bro. Data aja di mana Al-Quran menyebutkan bumi itu datar di mana? Timur barat gitu loh. Walaupun bulat kan kita kan punya ini mata angin. Bumi itu bulat Bang Doni. Itu semua orang sudah paham. Sains dalam Quran surah Az-Zumar ayat kelima Bang Doni, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dengan hak. Apa maksudnya? Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Agar dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Wasakhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma illa huwal azizul ghafur. Jelas di sana maknanya, masing-masing berjalan menurut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi bumi ini kalau ada orbit suatu planet, maka dia sudah jelas. Ada lintasan, ada orbital planet, berarti dia bulat bentuknya, bukan datar. Maka dalam akhir ayatnya jelas di sana, Bang. Li ajali musamma illa huwal azizul ghafur. Ingatlah dialah yang maha mulia, maha pengampun. Jadi setiap yang ada orbit berarti dia nggak datar, Bang. Jadi yang kita lihat datarnya adalah hamparan buminya, karena kita jalan ibarat bola. Kalau abang punya bola besar terus kita taruh di sana, ada semut kecil di atasnya, maka si semut mengira bahwa bola ini datar karena dia lihat saking besarnya. Begitu pula dengan bumi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Silakan Gurunda Yonatan Nandar sama Gurunda Bang Zuma. Maksudnya rata gitu ya? Bang Moto. Datar itu maksudnya rata gitu, bukan? Enggak, Ya. yang Bukan. premis Qurannya mana yang menyatakan bumi itu datar? Kenapa Itu bukan kurang gitu loh? Datar itu maksudnya yang mana? Dan tadi saya jelaskan, datar itu kita lihat dari kita jalan. Jadi kita lihat seolah-olah bumi ini datar kalau saking besar buminya. Sama dengan bola yang kita taruh ada semut di atasnya. Ketika kita lihat semutnya dikira. Kalau pergi ke gunung bisa bilang datar nggak? Kalau pergi ke gunung sana, coba pergi ke gunung, datar nggak itu?
Datar kalau kita lihat dari atas. Datar kalau dari atas. Kalau dari atas datar kita lihat bang, semua datar kalau dari atas. Abang lihat bulan, kalau lihat dari bumi, abang lihat ya ini apakah ada gunung dari bumi bang? Saya tanya, abang lihat matahari apa abang lihat dia datar dari depannya? Tapi dari matahari kita lihat kelihatannya datar saja. Pasti datar semua itu. Dari lubang sedotan aja yang lihatnya, biar sempit pikiranmu, ya kan? Enggak. Abang salah persepsi bang. Abang salah persepsi. Abang tiba-tiba menunjukkan gunung karena kita kecil, makanya bumi ini besar kelihatannya. Kita lihat, kita jalan seolah-olah ini hamparan. Nah, ini hamparan bukan datarnya karena bukan, tapi ini hamparan yang dihamparkan Allah seolah-olah bumi ini kelihatan datar kalau kita jalan. Kalau abang nggak lihat datar, udah jatuh abang. Kalau abang ke gunung, kalau abang nggak lihat dia datar, udah abang jatuh. Kalau abang lihat dia miring saja. Karena abang cari yang mana tempat abang berdiri datar. Abang lihat seolah-olah bumi ini. Masa kau bilang bumi semua datar? Kalau gitu Ngawur aja bang. Kan bumi bulat, nggak ada. Bumi bilang datar, nggak ada. Tadi saya baca dalil tuh bumi bulat. Bumi itu Itu perumpamaan abang. Kalau abang jalan di muka bumi di atasnya itu buminya datar. Karena abang lihat jalan ini, kalau abang lihat seolah-olah datar, biar abang nggak jatuh kalau buminya nggak datar. Wah, ini abang nggak paham makna. Ini bisa kelihatan. Ya, abang nggak paham makna. Tadi diperumpamakan dengan dalil, terus ada kita kasih perumpamaan semut yang ditaruh di atas bola. Kira-kira semutnya lihat buminya datar apa bulat, bang? Coba saya tanya abang Doni. Kira-kira abang tahu bumi itu gimana? Kalau abang taruh semut di atasnya, kira-kira semutnya itu bilang bumi datar apa rata? Coba saya tanya. Kira-kira semutnya itu bilang bumi rata atau datar? Jangan dulu bulat. Sekarang saya tanya abang Doni. Ya tanya lah ke semut, jangan tanya ke aku. Masalah itu. Ya karena abang mau perumpamaan. Bang Doni kan nggak paham perumpamaan. Gimana sih? Kalau bumi itu sudah jelas bulat, makanya saya kasih tahu. Bulat, nggak ada bumi datar. Karena kita yang melihat datar, bukan buminya datar. Kita yang melihat seolah-olah bumi datar. Gak ada pasti dasar olah. Faktanya yang kita lihat di sini sekarang, ya bumi datar nggak rata nggak semuanya. Tahu ini sekarang. Rata kalau abang mau habisin pakai alat berat rata dia gunung itu bang. Coba abang ratain pakai alat berat rata gunung itu. Habisin abang harus mikir. Itu kan kurang kerjaan namanya itu. Ya makanya. Ya kan abang mau nanya masalah rata dan datar. Coba abang ratain pakai alat berat. Jangankan gunung. Abang saja rata kalau abang mau diratain. Abang rata juga kalau abang mau diratain. Itu hanya omonganmu aja. Mana ada orang gila bisa nginin kayak Gunung Everest sana mau diratain. Ratain lah Gunung Everest sana. Dia kurang kerjaan gue itu. Doni, premis gampang kalau mau abang ratain. Yang mana? Gampang bang. Yang mana? Mana tempat bilang bumi datar bang? Kan kita bawakan bumi bulat. Kau yang ngomong kan bumi datar, makanya gue protes. Ya abang yang punya datar, kalau saya nyampaikan bulat. Makanya saya perumpamaan dengan bumi datar itu abang punya bola, abang taruh semut di atasnya. Semutnya bilang ini bumi ini kayak bola itulah anggap. Tapi semutnya bilang oh dia datar. Kalau abang sesuai taruh di atas sana ada seekor semut. Ya nggak mungkin semut bilang ini buminya kan seperti perumpamaan kita. Punya otak, punya pikiran, bisa dilihat sendiri depan mata gitu loh. Masa kau bilang bumi ini dah? Kadang-kadang kau dia ada gunung. Iya Don. Bang, mana premis dalam Quran menyatakan bahwa bumi itu datar? Mana? Ya tolong ya yang semua di sini nih, biar cerdas dikit lah. Jangan ngikutin yang salah gitu loh. Udah. Ayo Don, mana premis dari Quran yang mengatakan bahwa bumi itu datar? Halo Aldi, halo. Aldi yang mengatakan datar, Natal yang bilang bukan dulu. Yang tadi mengatakan datar itu Nandar, bukan. Jadi kamu jangan salah paham dulu. Bang Doni yang bawa narasi itu pertama Bang Doni dulu. Bawa narasi datar Nandar bukannya Doni yang mengatakan itu. Makanya Doni protes. Nggak yakin saya kalau membawakan itu, nggak yakin saya. Saya tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Justru itu fitnahan dari si Doni itu. Makanya tunjukkan ayatnya yang mengatakan bumi datar. Yang mengatakan bumi datar itu Biblos. Bahkan Biblos mengatakan bahwa bumi itu bentuknya persegi kotak. Ada apa di Bible itu sekarang tunjukkan. Tunjukkan di dalam Al-Quran. datar.
Ini sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran kalau bumi itu datar. Coba tunjukkan ente. Ini Tahu dulu lah orang tadi ngebutin. Emang aku Tadi bilang, kami standar, kami mengatakan data. Saya ada gitu. aku kan ada Bang, framing. Tuhan, tadi dulu yang ngomong. Aku nanya bener nggak itu gitu? Kemarin ngebeli kilolak ramanya. Tuh kan, iya. Soalnya banyak itu yang bilang-bilang begitu. Aku nggak tahu benar apa enggak. Soalnya aku bisa baca juga dan nggak mau baca juga akunya. ya udahlah kalau kamu punya data. Intinya begini. Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Banyak hal. Tadi kan Anda awal mulanya membandingkan antara penciptaan langit dan bumi dengan Al-Quran. Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran penciptaan alam semesta tidak komplit. Beda dengan Alkitab komplit. Ternyata menurut Alkitab yang pertama kali diciptakan itu bukan Yesus, tetapi langit dan bumi. Beresit bara Elohim et hasyamayim wet haaretz. Itu dalilnya. Sementara kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dibantah oleh tulisan si Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya. Dikatakan begini, ho amen ho mertus ho partus he arke ketisios tauteo. Ini Ternyata di dalam Wahyu 3:14 yang pertama kali diciptakan itu yang mengatakan nggak ada di Al-Quran bisa baca oh, nih. aku lagi ngomong kok dipotong-potong. Oh, kira Belum kelar. Mau nggak bisa bacain? yang gini aja deh, diskusi diatur waktu aja daripada diskusi orang lagi ngomong nyerocos sendiri. Gak play. Ya, lanjut Bang. Kalau menurut ini, Bentar Bang Doni gantian ngomongnya. Dr. Kiai Asin Tako Muhammad ini mengatakan bahwa dia punya teori bumi itu datar gitu loh. Nah ini gimana ini? Itu kan sesuai dengan Al-Quran kata dia ini. Tapi nggak tahu, coba aja dicek itu. Saya baru baca ini. Ini saya baca ini. Aku bilang nggak tahu, makanya mau dijelasin ini. Abang dipotong terus. Itu mengklaim bahwa bumi datar adalah seperti beri cakram piringan gitu dan bukanlah bulat. Yang telah diakui para ilmuwan dunia. Salah satu dalil yang mereka kutip adalah bersumber dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi hamparan. Nah ini gimana ini? Dan saya nggak tahu. Oh, Benar apa enggak ini itu doang? kalau masalah hamparan, iya. Namun kemudian Al-Quran Indonesia ya, Dr. Kiai Asin Tako tadi mengatakan teori bumi datar itu melihat dari bentuk bumi, dari sisi Iya. pandangan mata Ini saja. ketika dihamparkan gitu kan. Ya, kalau kamu setuju dengan premisnya dia, berarti ini akan membenturkan juga dengan konsep kamu. Kalau dilihat dalam Tehillim atau Mazmur 136 nomor 6, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bumi dihamparkan ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus gimana lagi di Yesaya 42 nomor 5 ya. Beginilah firman ilah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Kalau masalah dihamparkan lalu disimpulkan bahwa bumi itu adalah datar, ini akan berkenaan juga dengan apa? Dengan kitab kamu sendiri. Kalau kamu setuju dengan premisnya dia, berarti kamu harus setuju bahwa bumi itu datar menurut kitab kamu. Dengar, kalau maksudnya dihamparkan itu adalah ya, itu bukan berarti kalau dihamparkan itu jadi kayak piring, enggak juga gitu loh. Iya, terus pikirnya. ya terus kamu ngomongnya ke dia, jangan ke saya. Ke orang yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, datar, karena ada premis kata-kata dihamparkan. Jadi kalau disimpulkan dihamparkan itu digelar itu salah. Itu salah. Itu menurut Iya, makanya kamu jangan ngomong ke Muslim. Kamu harus ngomongnya ke orang yang menyatakan itu sendiri. Ke siapa? Siapa yang ngomong kok? Oh jadi kalau jadi ini kan siapa yang membawa framing langsung menghamparkan? Kamu kan bawa pendapat orang kan? Masalah penghamparan ini gitu loh. Biar saya jelasin apa yang dihamparkan gitu loh. Bukan berarti dihamparkan jadi datar gitu.
Makanya sampai Iya, kamu harus iya kamu harus jelaskannya ke mereka. Jangan ke sini. Karena apa? Pikiran sampai yang salah di situ. Salah Tampar sama mengartikan. kitabmu sendiri kan? Doni Kamu nggak yang sekarang ini dihampar dijelasin kenapa? mau diterima Kamu enggak nggak terserah Bang belajar Doni kan dihampar gitu. itu. Udah. Sampai nggak Kan tahu udah dia. dijelasin kalau Bang Langsung diterima langsung nggak menyinggung, apa-apa, langsung nggak diterima nggak mengatakan apa-apa. sedatar. Kan salah sampai di situ. Apa arti hamparkan? Paham nggak sampai apa arti dihamparkan? Hah? Paham nggak? Jadi ini Jangan karena ngomong. dia bilang karena ada orang mengatakan bahwa bumi itu bulat berdasarkan nas dari Quran bahwa ada kata dihamparkan di situ. Nah, giliran dibawain dari kitabnya sendiri dalam Mazmur 136 nomor 6 yang bunyinya kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Yesaya 42 nomor 5, beginilah firman ilah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, bla 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 sampai selesai. Ada kata dihamparkan juga. Tiba-tiba kamu nggak setuju bahwa bumi itu salah, itu bukannya datar, itu begini begitu. Kenapa? Kenapa dong? Oh belum masih sholat. Apa itu? Gimana kita? Kok apa itu? Bang Indra mau Dengar. Aku baca lagi ya. Aku baca lagi. Doni. Bukan baca cangkem doang. Baca cangkem buat apa? Nih ya, aku baca ya. Jadi gini, Ya udah baca. dia harus bilangin lagi nih. Ya, bahwasannya ini Yaku itu adalah berbentuk kayak cakram piringan gitu loh. Maksud nggak cakram piringan seperti apa? Hah? Piringan sih bro. Di Doni ini gimana? Orang Alkitabnya sendiri dibantah loh. Menurut Alkitab itu bumi itu datar ya. Mana ada itu kita nggak ada mengatakan bumi itu datar. Dari awal juga kita mengaku itu bulat. Udah. Nih, Makanya ini bukan congol doang tuh pakai data tuh, lihat tuh datanya tuh, lihat Don. Enak banget digambarin pakai data begini. ya itu tulisan orang itu bukan Alkitab. Tulisan orang. Kamu perkataan orang dipercaya, tulisan orang nggak boleh percaya. Ya enggak, maksud aku itu kan Kamu tadi membawa perkataan orang loh. Ini tulisan orang dari Katolik ya, bukan dari Islam loh. Menurut Alkitab bumi itu datar loh. Ini data-datanya banyak. Ayatnya mana? Jangan di Mazmur 19 ayat kelima. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Lihat ayat ini berbicara tentang ujung bumi. Bukankah ini berarti bumi itu datar? Sesuatu yang bulat pasti tidak mempunyai ujung. Dor. Mazmur 19 ayat 5. Ini Katolik. Sampai itu sudah ujung-ujung ketemu lagi. Tepiannya ada. Selamat datang guys. Sampai datang di kebenaran. Juga muter gitu loh siklusnya. Gimana? Daniel 4 10 sampai 11. Iya. Itu kan cara mengartikan itu. Loh, salah mengartikan itu Alkitab sendiri. Aduh. Enggak ada kita. Salah mengartikan orang yang lihat Don yang di bawah kamu. Daniel kita juga enggak ada. Bahasa Ibrani sih ya, jadi kamu salah mengartikan lah. Sampai Wahyu 7 ayat 1. Kemudian dari itu aku melihat, sebentar. Ini yang tadi ya, ini Wahyu 7 ya. Kemudian dari itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Posisi keempat malaikat itu jelas mengandaikan bumi yang berbentuk datar. Ada 4 penjuru. mana ada bor makanya Berarti gimana kotak? Berarti bumi itu kotak. yang namanya Bulat, kotak, buminya kotak. Ada 4 penjuru tadi, kotak, bumi kotak. Buminya kotak. Nah, memang iya kan tuh. Ada 4 penjuru tadi, bumi kotak. Bukan berarti Susah itu si Doni. Susah aku nyerah si Doni mah ngeyel. Orang dari Katolik sendiri mengakui kok, ngeyelnya minta ampun. Ya sampai jangan maksain sesuai selera sampai ya, data sampai juga ngaco gitu loh. Kayak tadi dibilang bumi datar Tadi itu. sampean bawa perkataan orang sebagai data Coba kamu bawa ketika data dibantah Don, jangan cuma udah ngomong doang. Bilang bumi datar itu masa gunung pun sampai bilang rata. Yang bener aja. Apa sih?
Coba anu Kak Bang Nandar kasih dalil ini Bang Nandar yang Yesus dibawa ke atas bukit dilihatkan Iya. seluruh kerajaan dunia itu kan datar tuh. Iya. Coba. Iya. Coba. Sini, Coba ada di ayat sini. itu. Ada Coba. di sini. Coba Ya, bacain ke dia. ada Coba di sini. bacain ke dia. Coba bacain. Bacain ke dia. Dia nggak pernah baca Bible ini kayaknya. Ada Oh, ya. jadi kau bilang itu tahu kan yang nggak pernah baca Al-Quran sendiri, cuma yang kau tahu itu Alkitab doang, itu pun yang jelek-jeleknya yang kau tahu. goblok. Nih. Loh, Dan kok, iblis Kak, nanti ngomong goblok begitu kok, Kak? Mulai bahasanya. Dari Jangan diladenin, biar dibaca Bang Nandar. Jangan diladenin, biar Bang Nandar baca. Gak usah Dan iblis gitu. membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan Alkitab, gitu loh. perjanjian baru. Kisah Yesus dicobai iblis dilihat sebagai bukti bahwa bumi itu datar, sebab dalam percobaan yang kedua dikatakan, dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Tuh, semua kerajaan dunia diperlihatkan sama iblis. Dor. Bumi datar. Kira-kira gunung mana tuh yang paling tinggi di dunia ini? Gunung mana? Saya anggap gunung Himalaya, Mount Everest lah. Himalaya. Berarti Yesus pernah ke Mongolia ya? Yesus Iya. pernah ke Mongolia ya? Berarti ya. Yesus Mm-mm. pernah ke Mongolia, Bro. Gunung tertinggi. Nggak mungkin itu Gunung Selamat, Bro. Apalagi Mana ada gunung tertinggi itu di mana? Itu cuma dia bawa ke atas hubungan aja dibawa. Ini ya. Ya kalau itu nggak bisa kelihatan semuanya, Bro. Ketutupan, Bro. Hah? Ini dia melihat semuanya. Doni. Ya walaupun iya melihat semuanya bukan berarti itu langsung kelihatan langsung asli semuanya, bayangan aja bisa kelihatan biar tahu sampai yang istilahnya itu. Ustaz, bayangan. Kalau bayangan ngapain dibawa ke tingkat yang tertinggi? Kalau cuma bayangan doang mah, ngapain dibawa ke bukit tertinggi? Ini saya Buset. bilang Kasih satu lah. sampean ya. Inilah. Itu yang Matius 4 itu ya, itu dia 3 kali dicobain ya. Yang keempat itu ya dia terakhir apa coba jawabnya ya, kan ada tertulis janganlah engkau mencoba. Jadi lo percaya nih Yesus pernah ke Mongolia, Bro? Biar kau tahu itu nggak mungkin pasti dirikin sama Jadi lo percaya Yesus pernah ke Nepal, Bro? Ke Mongolia, pernah lo percaya, Bro? itu jelas gitu loh, jadi jelas itu Matius 4 ayat 7 gitu Nandar. loh. Jadi itu Coba lebih bicara itu mengenai sudah mengakui, udah itu aja. Dan terima kasih. Saya baca ini. Nih, Gila, Mama itu kan gila di dalam Nih. Al-Quran ada. ayat ke-6, Matius 4 ayat 6. Lalu ia berkata, jika engkau anak Allah, ya, Baca, jangan tetap terus. Coba lu buka Alkitab, lu baca Nanda itu dia katanya gila, mautlah. Coba kamu terangkan ke saya, kenapa mereka menuduh dia gila Apa tuh? sih? Apa sih? ini ya kalau Nggak jelas kalau banget. bicara Apa tadi yang anak itu Tuhan, apa? yang tinggi, nih, itu ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata, Itu dalam Bentar itu Berkata kamu kamu lagi ngomong loh. Itu anak Tuhan. Doni lagi ngomong, dengerin dulu. ya, tapi apa coba jawabnya? Maka berkatalah, nyala iblis. Kitab, dan Injil, semua kamu salahkan habis. Kalau ngomong itu Putus-putus suaramu, gila tuh. Tuhan. Itu sudah mengatakan, sudah konfirmasi, iblis juga mengakui bahwa diri itu Allah sendiri, gitu loh. Jadi itu udah terkonfirmasi. Sekarang saya mau nanya, ya, terkonfirmasinya nabi yang kalian anggap nabi itu dari mana terkonfirmasi? Ada konfirmasinya dari siapa? Hah? Ada konfirmasinya enggak? Atau cuma sekedar ini aja? Ini siapa ini nih? Hah? Doni. Siapa yang ngomong ini? Itu yang di botol udah cair bentuknya. Butiran apa? Kristal juga. Masukin ke lubangnya baru disiram air panas. Kalau dia mau Oh, ini dia bilang suruh diaduk-aduk aja dulu. Embernya mana tadi? ya kan? Ini jelas itu udah lagi tuh ya. Udah baik dari saya. Kalau apa? Kalau kalian mau percaya apa enggak bukan urusan saya itu. Ya ini nggak boleh sering-sering juga sih. Yang penting benteng yang nggak kena makanan. Ustaz Namanya namanya anugerah namanya itu. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Bisa enggak? Lihat dulu. Ngomong Dan sih benar gitu. juga, Kasihan. ya. Kalau memang Tuhan juga pengen bahwasanya semua ini masuk surga, banyak masuk surga. Tiap bulan Tuhan bisa ngeluarin suara dari atas supaya bertemu manusia. Tapi tiap semua manusia itu.
Saya emang inilah dan pikiran Tuhan seperti itu. Kita bisa menyelami yang namanya. Jadi ibaratnya kalau apa mana tuh? Ngomong apa orang ini? kalian kan semua itu kan berdasarkan ini aja, nggak bukan ada anugerah keselamatan buat kalian gitu loh. Ya silahkan, gitu loh. Lo ngomong apa sampean? Kok ngomong apa? Yang nyatanya begitu kok. Kok ngomong apa? Yesus mengatakan orang Islam itu masuk surga. Mana coba pengakuan Yesus bahwa Kristen masuk surga, menyembah Yesus itu masuk surga mana? Iblis juga sudah mengakui itu Allah, udah gitu aja. Matius 4 ayat 7. Nah sekarang Yesus mengakui orang Islam itu masuk surga, gimana ceritanya itu? Kau paksa kau supaya percaya, udah. Emang kan betul Tidak loh. Nah sekarang mari kita buktikan. Islam masuk surga menurut Yesus. Pokoknya Yes, Kristen masuk neraka menurut Kristen. Halo, ayo. Ada nggak yang mau lawan saya membahas ini? Orang lamu, kan udah katanya begitu. Membahas ini ada nggak? Jadi itu datang ke jemaah. Yesus mengatakan Islam masuk surga. Yesus mengatakan Kristen masuk neraka. Mari kita bahas. Banyak cerita ngomong ngalor ngidul, nggak ada kejelasan. Buka. Siapa yang bisa buka dulu itu. Matius 4 ayat 7. Ya. Jelas tertulis di situ, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi kalau dia bukan Allah sendiri. Lah buktinya Yesus dicobai, berarti dia bukan Allah. Nah dia yang ngomong kan di sini nih. Setelah itu baru dia pergi gitu loh. Loh, coba Anda lihat nomor satunya Anda lihat. Nomor satunya Anda lihat. Jelas sekali Yesus dicobai di situ. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, cuman setelah dikasih tahu, kan? Setelah dikasih tahu baru Yesus dicobai iblis di sini. Iya, setuju karena dikatakan di situ ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang tertulis itu di Mazmur 91 katanya. Jadi itu sudah jelas gitu loh. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya jangan engkau mencobai, tapi faktanya Yesus dicobai, berarti dia bukan Allah. Pasti diketahui sama iblis. Dengarkan, kitabmu sendiri yang mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Lalu dikatakan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhanmu lapar. Lalu datanglah iblis untuk mencobai dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Theos, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian iblis membawa lagi. Setelah dia dibawa ke padang gurun, dia dibawa lagi ke kota suci. Di mana disimpan Yesus itu? Dibawa lagi, ditempatkan di bumbungan bait suci. Tuhan kok diginiin kali. Kayak ayam mau disaung. Lagi, jangan kau baca dong. Lah ini sudah dicobai dia. Yesus itu dalam status dicobai atau tidak? Iya, tapi kau baca itu nah, iya. Berarti Tuhan mau dicobai sama setan. Kan kalau memang dia bukan Allah sendiri, jadi ketawain sama iblis, bahkan makin dicobain terus. Gundul, itu kabur dia. Dengarkan di kitabmu sendiri Yakobus 1 nomor 13, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata percobaan ini dari Tuhan, sebab Allah, sebab Tuhan, sebab Bapa, sebab Theos tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Ini, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai, sudah dibawa ke padang gurun, habis itu dibawa lagi ke kota suci, habis itu dibawa lagi ke bumbungan bait suci. Bagus-bagus dia tidak dibawa ke kemana gini, ke Papua sana. Kabur kan? Kalau memang dia bukan terus sampai 100 kali, bahkan sampai 1000 kali kayak manusia sekarang, ya kan? Kenapa Tuhanmu itu diobok-obok sama iblis? Tuhan kok digituin kali? Sudah begitu, dengarkan, sudah begitu, dicobai oleh iblis. Habis itu
dibunuh oleh manusia, dipersembahkan kepada dewa Molok. Ini Tuhan atau apa ya kayak gini? Yang kita bahas itu adalah ini. Sudahnya iblis yang obo-obo dia, datang lagi Hansip Romawi bunuh dia. Apanya diharapkan dari Tuhan manusia kayak begitu? Dan sekarang, Aduh saudara, bertobatlah. setelah dibilang kayak gitu, masih ada nggak iblisnya? Saya tanya sama sampean. Hah? Loh, masih ada. Buktinya iblisnya masuk ke Yudas dan melakukan aktivitas yang lebih hebat, menggoda Yudas supaya Tuhanmu dibunuh. Terbukti nggak? Nggak dengar dulu. Terbukti tidak Tuhanmu dibunuh? Terbukti nggak? Melalui Yudas, terbukti nggak? Yang kita tanya itu pada konteks pada saat itu. Dia masih di situ nggak? Apa langsung kabur? Sekarang setelah dia gagal di situ, bukan hanya sekedar dicobai lagi. Dengarkan, setelah dia gagal di situ, iblisnya mencobai Yesus. Ternyata iblis tidak putus asa. Iblis masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yudas dan berhasil. Tuhanmu dipantek. Ayo. Makanya aku bilang pada saat itu kalau andai kan dia awas sendiri, akan cobain terus. Iblis berhasil membunuh Tuhanmu. Sedihnya itu di situ. Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu malah dimatikan melalui tangan tentara Romawi. Siapa yang memprakarsai? Diprakarsai oleh iblis. Tuhannya dibunuh sama iblis, nggak malu. Sudah begitu dipersembahkan lagi kepada dewa Molok, kan malu-maluin. Kenapa Tuhanmu dipersembahkan ke dewa Molok? Kenapa? Jawab saya. Aku sudah aku bahas sama kamu, tapi kau nggak ngerti capek. Ini aja nih. Enggak. Ini. Dengarkan. Di Efesus 5 nomor 2, dengarkan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang minta persembahan? Dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab saya. Jawab sebelum Anda mencer tepung. Jawab. Ini udah bosan cuma dari kemarin si Kipli ini itu. Jawab aja dulu. Ini ada anak Theos, anak dewa Molok, jawab. Anak dewa Molok jawab. Di dalam Efesus 5 nomor 2, Yesus telah menyerahkan nyawanya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Nah, dewa mana? Jawab saya. Dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Dewa apa? Kalau terpojok kok begitu, Kipli, dengar Kipli. Saya tanya kepada kalian, Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Jawab saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Goblok. Udah. Sama anjing. Dengarkan pertanyaan saya. Ini data. Semuanya, baik Muslim maupun Kristen. Dengarkan. Efesus 5 nomor 2. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa alias Theos. Pertanyaan saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Babi. Ini pertanyaan dulu pernah saya jelasin, tapi kamu sesuai dengan iya, coba kamu nggak menjelaskan, kamu hanya berkelit lari kabur, habis itu entah kemana-mana muncul lagi. Sekarang saya tanya, di dalam original teks kitab kamu itu disebutkan bahwasanya korban Yesus itu dipersembahkan kepada Theos. Theos dalam hal ini adalah dewa. Saya tanya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Boleh ganti nggak ngomong? Kau diam dulu lah, Jumang. Mulutmu kayak mulut perempuan. Jangan serati nih, betul mulutmu gitu loh. Dengar. Ganti lah ngomong dewasa sedikit, jangan kayak anak kecil. Umur udah tua, ya kan kita dewasa lah ngomongnya. Jangan macam-macam. Jawab. Iya makanya boleh ganti nggak ngomong?
Kalau nggak saya turun ini, Jijik. Pak Adi sudah naik. Kita aja berdebat lagi. Jawab. Kalau itu jangan anak kecil, baru udah tua, gitu loh. Kasih kesempatan orang ini diskusi yang baik, ya yang elok. Anak Dewa Molok, jawab, nggak usah kau curhat. Jawab sekarang. Siapa yang curhat? Orang mau ngomong kok nggak kasih kesempatan. Kan aneh kok. Itu anjing. Tadi diskusi macam apa begini? Coba. Saya ulang. Udah jawab. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos itu dewa. Jawab saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Sekarang saya bertanya sama kamu, udah pernah belum kejawab belum ini masalah ini? Coba, udah berapa kali? Belum ada Oten yang bisa menjawab saya, belum. Nah itu yang dulu pernah aku jawab sudah dengan Gak selera. ada, kamu cuma curhat, merepet. Apa jawabanmu? Saya kasih hitungan sampai 10, kalau tidak ada, saya kick diri saya dari sini. 1, Silakan kok kick, silakan. 2, Perempuan mulutmu dari awal juga begitu. 3, Dengar. Ya. 4, Mampus. Jadi kalau terkait 5. ini yang terkonfirmasi tadi, ya saya nggak mau kalau dia mau pertanyaan itu mulu. Udah. Hanya yang kau kuasai itu doang. Jadi jawab lah pertanyaannya, bro. Itu dijawab aja dulu pertanyaannya. Dalilnya jelas. Efesus 5 nomor 2. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos itu dewa. Sekarang pertanyaan saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Hitungan kelima Anda tidak jawab, saya kick diri saya. Ya kick aja lah, saya ngomong gitu nggak 1, nggak butuh poin, jelas aku bilang sama di sini 2, nggak perlu poin. Dari kota kalau kau kan. Gini, Anda. 3, Bro Doni, Anda bisa jawab atau tidak? 4, Gitu loh. Bro Doni, Anda bisa jawab atau 5. tidak? Kerjamu nyari poin doang. Udah. Bro Doni, Anda bisa jawab atau tidak? Gak bisa jawab begitu, larinya kemana-mana. Bro Doni. Oke. Bro Doni. Saya kick diri saya ya. Anda tidak bisa menjawab. Ya, itu kasihan kalau saya terus di sini nanti teman kita ini bisa pingsan berjamaah. Ya, itu PR-mu ya. Sekalian teman-teman saya pamit undur diri. Pamit undur diri karena ada kegiatan. Ada kegiatan saya pamit. Ini PR buat Oten. Mereka mempersembahkan Yesus kepada dewa mana? Itu Efesus 5 nomor 2. Oke, teman-teman. Silakan dilanjut. Sampai dunia dalam berita, teman-teman Kristen tidak akan mau jujur menjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Tadi saya dikit nggak apa-apa saya. Ini ada ini ngomong terus satu, kenapa sih ngomong terus? Bang Andi, nah ini kita ketemu lagi nih. Ini Bang Andi ada diskusi nih. Silakan Bang Andi aja dulu lah. Aku udah sampai dari. Enggak, janganlah, saya baru naik. Ada Ustadz Nadar itu, Bang Yo sama Mbak Indra. Gitu loh, Bro Doni. Tadi saya dengar itu. Bang Andi, saya tuh kalau nggak ada pancing-pancing. Abang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak Sidik tuh. Assalamualaikum. Senpai di atas ini, guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, Bro Doni itu tadi loh. Saya itu benar nggak sih itu tadi itu saya dengar bumi itu datar. Silakan Bang Andi. Bumi itu datar, gimana itu, benar nggak sih? Mana? Kalau aku sendiri yang kalau aku bicara yang percaya itu bumi itu bulat, Bang. Ya ada bilang datar. Tadi temannya Bang sering bilang datar. Saya nggak orang di sini yang bilang datar itu. Aku mana ada bilang datar. Tapi data di Bible. Nah, perlu juga teman-teman semua di sini. Saya itu nggak mau saya itu bicaranya kasar apa gimana, nggak jauh-jauh dari saya ya. Cuman kadang-kadang kalau diprovokasi, ya siapapun pasti. Ya, sedangkan tikus saja kalau projok-projokin ininya pasti digigit lah sampean gitu. Jadi maksud aku itu kalau kita diskusi kasih kesempatan untuk bicara yang elok, kan enak gitu loh. Jadi energi juga nggak habis terbuang kayak gitu. Ya silakan Bang Andi, lanjutlah. Jadi tadi namanya diskusi, Bu, harus satu dengar satu, bukan bicara terus orang lain nggak bisa bicara, itu kan lucu jadinya. Iya, gantian memang, kalau diskusi itu gantian memang. Tadi saya dengar data yang dibawa Pak Kuryasmoto sama Bang Yo gitu ya, bahwa bumi itu datar begitu. Itu data itu tadi di Bible, bahwa kalau misalnya itu bulat, terus waktu Yesus dibawa ke gunung yang tinggi akan diberikan seluruh kerajaan dunia toh. Artinya setinggi apapun itu gunung,
tidak akan bisa melihat seluruh kerajaan dunia kecuali bumi itu datar. Segi empat pula Sensei, segi empat. Nah itu coba dijelaskan dulu lah. Jadi satu persatu bicaranya. Anak Tuhan punya ilmu mungkin bisa nerangin sebelum ke Pak Doni. Matius 24:31 itu kan. Yang keempat penjuru bumi. Yang bilang bumi datar. Loh, segi empat pula bukan datar ini. Segi empat. Bisa jawab ya. Yang bilang Ya, jawab. Silakan. itu tidak ada yang mengatakan segi empat. Bumi bulat, tidak ada yang bilang tidak ada yang datar, tidak ada. Loh, itu di Matius 24:31 gimana? Bulat. Matius 24:31 baca dong. Markus 13:27, Wahyu 7 nomor 1, Wahyu 20 nomor 8, baca dong. Matius 12:42. Satu aja ayatnya, Bang, biar bisa dibuka gitu. Kita buka bareng-bareng. Coba buka satu, Bro Sidik. Yang mana itu yang ada segitiga, segi empat gitu. Itu dulu. Matius 24:31. Coba anak Tuhan baca dulu. Matius 24:31. Coba Matius. Jujur orangnya. Matius 24:31 coba dibuka anak Tuhan dulu deh. Kan dari tadi dia mau ngomong nggak dikasih kesempatan, Bro Doni, biar dulu dia. Bro, anak Tuhan. Matius 24:31 coba. Anda punya Bible nggak? Kalau nggak dibantu. Uang aku yang di situ mana dipakai? Ya, dibantu Om Sidik. Matius 24:31 dibacain. Silakan. Matius 24:31 ya. Nah ini. Yang dapat ada kita putus-putus suara anak Tuhan. Tadi bacain aja nih, Bang Sidik nih. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dan yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Lah, segi empat ini dari ujung langit ke satu ke ujung langit yang lain gitu loh. Ya, bisa aku jawab yang ini sedikit, Bang Sidik. Jadi gini, Bang. Yang namanya empat penjuru bumi itu adalah empat penjuru mata angin, Bang. Ya, Abang percaya nggak ada empat penjuru mata angin? Oh gitu ya. Bumi dan mata angin beda. Itu adalah penjuru mata angin itu, maksudnya itu. Jadi dari bumi dan utara, bumi timur, kok dari utara, selatan, timur ke barat, gitu loh. Itu maksudnya itu, Bang. Ini, Bang, sebentar. Ini bukan bicara tentang bumi bulat atau bumi datar atau bumi rata. Berbicara apa? Bicara tentang perintahkan kepada keempat penjuru mata angin. Berarti mereka ada di sudut-sudut, mereka ada di segi empat itu, bukan berbicara tentang bumi. Kamu jangan salah paham. Orang bukan berbicara ini bukan tentang bumi, Bapak. Anak Tuhan, apakah angin dan apakah angin dan bumi sama? Anak Tuhan, apakah bumi dan angin sama? Mereka ini bukan berbicara tentang bumi, Bos. Ini berbicara tentang posisi mereka. Coba diulang lagi datanya, angin apa bumi? Ya, tapi ini kan bukan bicara tentang bumi. Tapi itu ada bumi. Mereka berbicara tentang posisi mereka ada di mana coba? Itu penjuru bumi tertulis. Iya, penjuru bumi itu gimana? Empat penjuru bumi, tapi bukan berarti berbicara tentang bumi bulat atau bumi datar, bukan begitu. Ini berbicara tentang posisi mereka, tentang posisi keberadaan Muhammad seperti saya di posisi mana, yang lain posisi di mana, begitu, Bos. Bukan berarti bilang dikata kamu hanya di posisi mana. Bro, apakah bumi punya penjuru? Bro, apakah bumi punya penjuru? Loh, kenapa tidak punya penjuru? Kita kan di penjuru mana? Makanya kamu harus tahu posisi kamu di penjuru mana kau. Artinya di situ berbicara tentang bumi, Pak penjuru ya. Itulah otak kalian itu begitu, otak kalian itu kacau, bukan seperti kami kan tidak kacau. Ini kami nggak berpendapat loh, kami nggak berpendapat. Pendapat kamu itu kacau menurut saya. Anda yang berpendapat kita dibilangin ngaco. Diajak diskusi begitu ngomongnya, gimana sih? Tadi ngajak diskusi, katanya gantian. Ya, itu diskusi yang kalem aja, Bang. Kita diskusi yang kalem, yang enak gitu. Gak apa-apa, biasa itu berbeda pendapat itu hal yang biasa. Masa kita maksain? Kita ini Muslim nggak berpendapat. Kita cuma nanya dia, dikira kita yang ngaco. Gimana sih? Ayo matiin air. Ada di sini ada 4 penjuru dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu
itu mereka ujung-ujung mereka ada pesiar di penjuru-penjuru itu. Itu bos, bukan bilang bulat, kecuali tadi berbicara tentang bumi ini bulat atau datar, itu baru dijawab datar baru benar itu datar. Bukan bicara begitu. Bicara posisi mereka tidak di mana. Di sini terangkan dijelaskan. Mereka ada penjuru-penjuru mata angin, ada 4 penjuru itu, bukan berbicara tentang angin. Jadi bumi 4 penjuru, begitu. Tapi jangan salah paham. Anak Tuhan, kalau bumi itu bulat, anak Tuhan, kalau bumi itu bulat, sebentar bang, kalau bumi itu bulat, coba di mana datanya di Bible bumi itu bulat? Sebentar, sama-sama tanya abang. Tadi berbicara tentang bumi bulat atau tentang posisi? Saya tanya dulu. Harus tahu. Apa namanya kalimat? Berarti nggak nyimak dari awal ya? Kalimat ini mengatakan mereka ada di 4 penjuru bumi, bukan berbicara tentang mari kita bahas tentang bumi bulat atau datar. Tidak ada begitu. Tidak bahas tentang bumi bulat atau datar. Oh, berarti nggak ngerti itu. Berarti nggak dengar topik dari awal ya? Iya. Dari ujung langit ke satu ke ujung langit yang lain, ini berbicara apa? Ujung-ujung. Berbicara pohon. Kamu di ujung mana? Kamu di ujung mana? Ya jelas saya lagi di ujung Berung ini di Bandung. Gitu. Kamu ujung mana? Kamu di Bandung. Saya di timur. Gitu. Di ujung timur masih ada timur. Di ujung timur masih ada timur nggak? Di ujung timur masih ada timur. Iya, makanya saya bilang posisi. Ini berbicara tentang posisi, bos. Jadi jangan salah paham dulu. Tadi terkecuali tadi sini berbicara. Mari kita bahas bumi ini bulat atau datar, itu baru. Gini, Dek, meski kita naik ke puncak gunung tertinggi di Tibet dapat melihat sejauh ribuan mil gitu kan. Tetapi tetaplah kita tidak dapat melihat seluruh bumi, ya kan? Kamu ngerti nggak? Bagian belakang bumi yang bundar tetapi tidak kelihatan ini kan. Ini hanya bisa berlaku jika bumi datar. Ini ayatnya gitu kan. Matius 4 nomor 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lukas 4 nomor 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Daniel 4 nomor 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi, ya kan? Nah, pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Nah, ayat ini di atas ini pun bermakna bumi datar, bukan bundar, karena mustahil orang dapat melihat pohon setinggi apapun dari sebagian belakang bumi yang bundar. Ini cuma berlaku jika bumi datar. Ngerti nggak kamu pembahasan? Saya jelaskan sedikit Bang Sidik sama Bang Sidik ya. Jadi gini, jadi walaupun boleh bicarakan biar aku jawab dulu. Ganggu anak Tuhan, jangan diganggu temennya. Mas Doni mau bicara. Bentar. Jadi gini, Bang Sidik, kalau toh juga bumi ini datar, ya kalau kita bicara penglihatan mata itu amat sangat mustahil Bang kalau bisa dilihat semuanya. Tapi itu kan hanya penglihatan. Ya, hanya penglihatan itu adalah contoh gitu loh. Hanya penglihatan kayak gini lah tampaknya kerajaan dunia ini gitu loh. Bukan berarti walaupun lihat dari atas kayak pakai drone sekalipun tuh mungkin menurut aku nggak bakalan kelihatan semua ujung-ujungnya Bang Sidik. Jadi itu hanya sebatas yang namanya ini ya, ibaratnya penglihatan gitu loh. Kayak gini loh bentuknya kerajaan dunia ini gitu. Loh, itu yang tertulis jangan ini ya kali begini bro Bang Sidik, poinnya di situ. Kalau memang itu argumentasi Bang Doni seperti itu, mestinya Yesus nggak perlu dibawa ke gunung yang tinggi, cukup di warung kopi lah, mau apa ya? Ngapain dibawa ke gunung yang tinggi? Artinya apa? Kalau seseorang dibawa ke gunung yang tinggi, ingin diberikan kerajaan dunia ini kepadanya, artinya kalau lu naik ke gunung yang tinggi, lu bisa lihat seluruh kerajaan dunia. Artinya bumi itu datar. Tapi kalau hanya itu aja ada ilustrasi, ya ngapain lagi dibawa ke gunung? Mending aja di warung kayak di mana kayak nyantai gitu. Betul. Itu maksudnya. Itu di padang gurun Bang, gak ada warung di situ Bang Andi. Jadi gini juga, ya agak masuk akal juga sih. Saya aku ya agak masuk akal sama Bang Andi. Maksud aku begini Bang Andi. Aku kalau yang masuk akal aku terima ya. Jadi gini, maksud aku begini. Jadi kalau bro, lu nggak jangan ngomong terus. Aduh, ini anak. Mas Don, ini Bro Doni baik, Bro Doni mau bicara, lu diam dulu. Lalu salah semua. Lalu salah semua. Semua yang kamu ucapkan itu tidak masuk di pemikiran saya, salah semua itu, Andi.
mereka Ya tahu udah orang nggak bilang. apa-apa. Memang kalau kamu nggak masuk di pikiranmu ya berarti kamu nggak bisa mikir, bro. Itu aja masalahnya kan. Jadi kalau kamu nggak bisa mikir, jangan salahkan orang. Kalau saya tidak percaya, ngapain? Nah, ngapain kamu ngomong? Ya udah begitu? saya ini ngobrol sama Bro Doni. Kenapa kamu nggak mau diam? Sia-sia pembicaraan kamu tidak ada guna. Karena omong di luar dari ajaran kami, bukan di dalam ajaran, tapi di luar. Tapi Katanya orang mau- itu urusan dulu, bukan di- Katanya mau gantian bicara. Sekarang ada yang ngomong terus, nggak mendengarkan orang. Jadi katanya mau dialog, anak Tuhan gantian. Sekarang di situ nyerocos terus. Ganti kasih Bang Doni dulu, anak Tuhan. Nanti saya mute terus kamu nanti. Kasih Bang Doni dulu ngomong. Gua kalau begini Bang Doni, silakan. kalau begini gua beli minyak tanah nih. Jangan rumah kebakar Bang. Nanti rumah kebakar. Kalau Silakan menurut Bro Doni. saya, yang Silakan, bakal dibilang silakan Bang Doni. akal juga ya, dalam artian kalau emang nggak mesti ngeliat semuanya, tapi menurut saya juga kalau walau toh juga ya dibawa lah dia ke atas gunung. Kalau menurut aku kalau mau sampai lihat ujung-ujungnya semua itu nggak bakal sampai mata kita ngeliat Bang Andi. Karena kenapa? Ya kita terbatas mata kita, jadi kan berapa kilo sih yang sanggupnya gitu loh ibaratnya. Abang tahu nggak diameter buminya berapa? 12.000 kilometer kan? Jadi kalau bosannya dia juga, walaupun yang ini nggak mungkin terlihat semua kalau menurut kita logika ini ya, logika manusia ya. Tapi kalau menurut saya itu hanyalah gambaran gitu loh, bayangan seperti ini loh kerajaan dunia ini, itu menurut aku masuk akal. Ya tapi kalau dibilang dengan real ditunjukin di atas gunung manapun itu nggak bakal terlihat, apalagi semakin tinggi pasti semakin jangkauan mata kita tuh pasti makin terbatas gitu loh Bang. Kalau menurut saya ya, kalau punya pikiran silakan lah. Tapi begini Bro Doni, kalau itu cuma gambaran, tadi kan saya ulang lagi, ngapain dibawa ke gunung yang tinggi, iblis pula lagi yang bawa. Ya mending aja di warung kopi kayak di mana kayak ngobrol gitu, kalau gambaran dong capek-capek aja ke gunung yang tinggi gitu. Kan gitu, Bro. Jadi aku akui Bang, itu memang masuk akal juga. Tapi yang saya bicarakan tadi juga ya bisa juga agak terima dikit lah Bang Andi, kan bisa jadi kan. Iya deh, atur damai deh kita. Iya. Oke, silakan next yang lain. Oke, gitu. Bro Doni orangnya baik loh kalau kita baik gitu. Nah, tuh enggak Cuma tuh tinggal anak Tuhan ya belum kita agak enak Doni ya Bang. Iya, tinggal anak Tuhan yang belum kita bisa ajak apa ya berteman nih. Gunakan. Ini Bang Paulus dari Kristen kayaknya Bang Paulus ya. Selamat sore. Bang Paulus. Tapi Sugiono itu, aduh. Minta naik nggak mau ngomong. Masih Bang Paulus nih ah. Sekarang kita berada di topik deh, hari ini kan hari libur nih. Ya. Iya. Menurut Anda ini Bro Doni aja deh yang sehat. Bro Doni, menurut Anda ini hari libur hari apa ya? Gimana Bang, gimana? Hari ini hari libur kan, hari libur nasional di tanggal merah. Menurut Anda ini hari apa ya? Ya hari kenaikan Yesus lah. Kalau Isa kan kemarin kan langsung diangkat tuh, belum sempat ada penyaliban di sana. Jadi kalau kita terima kan 40 hari dari penyalib dari matinya kan. Nah, ini pasti real ini Yesus sendiri, bukan Isa. Jadi kalau memang saya Bang bilang tadi kenapa nggak komplain ke pemerintah, ya gimana ya? Kita komplain juga kalau mereka nggak mau ganti ya silakan aja itu. Oh jadi nggak jadi hari ini libur tanggal merah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus setelah 40 hari di bumi. Betul. Ya? Nah. Ya, jadi bukan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih bukan ya? Bukan. Bukan. Tapi kenapa di kalender itu ya judulnya ya? Judulnya lain, isinya lain. Kalau menurut Bang Andi gimana itu Pak? Ini Isa apa Yesus yang hari ini naik peringatannya? Iya menurut saya sih, kalau menurut saya yang menurut kepercayaan Kristen kan ya kita maklumi aja, silakan aja memperingati Tuhan Anda naik ke surga gitu aja setelah menyalahkan misi menyelesaikan misinya di muka bumi, silakan saja, nggak ada masalah. Persoalannya kenapa Nabi Isa dibawa-bawa? Nah ini juga saya gimana mau komplain ke pemerintah Bang Andi, bisa kasih jalan nggak? Saya komplain lah. Ya, anak Tuhan terpancing lagi dia tuh. Kenapa? Mengapa di situ tulis Nabi Isa? Ini Isa Al-Masih itu kan bukan Kristen tulis, itu kan Islam yang tulis itu. Memangnya kita kok Islam yang nulis? Islam yang nulis. Kalau di almanak saya, Yesus Kristus, ini kan Yesus Kristus, kalau di almanak umum itu kan Isa Al-Masih itu kan yang tulis, bukan kita. Menurut Anda itu salah tulis atau tidak? Yang di Al-Quran, yang di almanak saya itu Yesus Kristus. Enggak, saya tanya Anda secara normal nih.
Jangan sampai kau beli minyak tanah nih. Maksud saya itu salah tulis apa enggak salah tulis? Ya tanya yang tulis, bukan saya. Tanya yang Menurut tulis. menurut pikiran Anda, kalau Anda masih berpikir itu salah tulis atau enggak? Ya menurut saya ya Isa Al-Masih tidak ada di kitab kami. Yang ada di Bukan itu yang saya tanya. Menurut Anda, menurut pikiran Anda, kalau pikiran Anda masih ada berpikir, itu salah atau benar? Ya salah. Ya salah lah. Ya salah. Ngomong dong dari tadi salah gitu dong. Terus kenapa? Nah, Ada kalau masalah salah, apa juga? kalau salah, kira-kira kiat-kiat apa sebagai Anda seorang Kristen, apa yang Anda lakukan membenarkan kesalahan itu? Apa turun ke kali, mandi-mandi atau pergi mancing? Seperti apa kira-kira? Orang yang nulis, kita yang nulis. Kita kan orang yang nulis. Enggak, apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen melihat kesalahan, bagaimana upaya Anda memperbaiki itu? Pergi ke gunung, camping, pergi ke laut, mancing, apa gitu yang Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Dia kan maaf biarin ditulis Bang. Biarin ditulis Isa Al-Masih supaya Islam juga mengerti. Nanti kan Islam nggak ngerti kalau tulis Yesus. Ini bukan jawabannya. Itu berarti kalau kamu bilang biarin, berarti kamu nggak melakukan apa-apa. Kadang-kadang Islam kan nggak ngerti apa-apa dia tuh. Makanya tuh Isa Al-Masih supaya dia ngerti. Ini bukan nanti kalau urusan tulis Yesus Islam. Ini kan hari kebesaran kamu. Nah, sebagai orang Kristen, kamu kan udah bilang itu salah tulis. Nah, apa yang kau lakukan? Apakah kau pergi main futsal? Apakah kamu pergi mancing? Bagaimana? Nah, ya biarin dia yang tulis salah, ya dia yang sendiri rubah, bukan saya yang harus suruh dia rubah. Jadi masa bodoh dengan jadi menurut Anda masa bodoh dengan kesalahan? Biarin kan dia yang nulis, bukan saya yang nulis. Ya lu tinggal ngomong, EGP gua bilang, coba lu ngomong EGP gitu loh, kesalahan bodoh amat. Hah? Kita siapa yang nulis? Saya juga cerita siapa yang nulis. Menurut kamu siapa yang nulis? Menurut kamu siapa yang nulis? Ya tanya yang buat ini kalender, bukan saya. Yang buat ini siapa? Coba. Yang buat kalender siapa? Ya, tanya ke orang yang buat, bukan saya. Siapa yang berkewenangan di situ? Yang buat kalender bukan saya. Iya, Saya hanya bisa melihat dan membaca. Saya tidak ada urusan dengan orang menulis. Begitu Bang. Yang nulis salah ya itu urusan dia, bukan urusan saya. Menurut kamu siapa yang punya kewenangan itu? Kalau menurut kamu siapa yang menulis ini apa kalender? Dia bertanya balik. Baik, saya gurui kamu ya. Kamu dengarkan. Ya. Ya. Saya kan tahu siapa yang menulis. Tahu pemerintah Kementerian Agama ini, Kementerian Agama. Nah, pinter Doni. Kementerian Agama itu. Anak dengerin dulu bro. Katanya mau diskusi ini ngomong rocos terus. Kementerian Agama itu seharusnya pun mereka tahu lah, harus tahu. Sebenarnya mereka harus bertanya sebenarnya isi bahasanya kan kalau Isa sendiri kan dia kan pada hari itu juga sebelum ditangkap pun sebelum disalibkan pun dia terangkat ke surga gitu loh. Itu logika berpikir sederhana ya. Tapi kenapa ini kan 40 hari setelahnya dibuat lagi Isa di sana yang terangkat ke surga kan gitu. Jadi gini ya. Di situ. Jadi gini ya. Kita kan udah setuju tadi, sepakat nih bahwa di situ ada kesalahan tulisan. Sebaiknya di situ kan kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita cari akar permasalahannya dari mana. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah memang pemerintah. Tapi pemerintah itu terbagi atas ke beberapa kementerian. Yang berhak mengurusi ini adalah Kementerian Agama. Kemenak ada di sana kan begitu. Di Kemenak itu nggak semua mewilayahi itu. Ada Dirjen Binmas, ada Dirjen Biman Kristen yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi bukan kami umat Islam. Mestinya anda ini, kalau memang anda mempunyai semangat juang untuk memperbaiki kesalahan, minimal anda buat suatu tulisan di media menghimbau kepada Dirjen Biman Kristen yang ada di Kemenak, Pak, tolonglah kami tiap hari ini selalu digebuk oleh teman-teman Kristen. Udah tahu salah, Bapak kok nggak ganti gitu loh. Kalau bisa ya tolonglah diganti secepatnya. Begitu dong mestinya. Iya. Oke. Begitu juga Bang Andi. Dari umat Muslim sendiri pun sebenarnya nggak ada kepentingan apapun di situ menurut saya. Nah, ini berbahaya bro. Kenapa? Karena judulnya di situ kenaikan Isa Al-Masih.
Artinya apa? Isa Al-Masih itu nabi yang diimani umat Islam. Padahal dalam prakteknya ternyata di dalamnya Yesus Kristus. Ini pembohongan publik, bro. Ya bukan, maksud aku ya ibaratnya itu kalau secara kita ambil ininya ya, ambil garis ini ya saya bilang. Ya kan seharusnya kan yang merasa dirugikan di sini itu menurut saya ya kita juga, kami juga. Karena kenapa? Ya ibaratnya ya kok maksudnya dibuat jadi Isa, sedangkan Isa pun sebelum penyaliban aja udah diangkat langsung ke langit. Kok tiba-tiba bukan itu yang dibicarakan. Kan kami merasa dirugikan juga di situ, Bang. Ya. Ini intinya di sini adalah kita udah sepakat. Ini hari kebesaran umat Kristen. Hari kenaikan Tuhan mereka Yesus Kristus telah menyelaksanakan misinya 40 hari di muka bumi. Yesus yang naik, bukan Nabi Isa di sana, begitu. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Isa sama Yesus berbeda, ya mestinya kan topiknya bukan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Nah, di sini merugikan kedua belah pihak. Apa itu? Pertama, bisa mempengaruhi iman Islam saudara saya yang nggak ngerti. Wah, itu kan Isa Al-Masih kok nggak ada masalah. Ternyata di dalamnya seremoninya adalah ternyata Tuhan yang naik. Nah, mestinya konsisten, bro. Nah, mulai detik ini dia lebih baik menulis artikel kek apa kek, datang ke Kemenak kek. Ya jangan masa bodoh aja begitu kayak anak Tuhan ini. Dia mau berpikir tapi pikirannya nggak nyampe gitu loh. Tadinya ngomong nggak nyambung gitu. Gimana? Kamu kan nggak percaya Yesus mati dan bangkit. Kamu nggak percaya Yesus itu naik. Kamu harus protes dong. Isa itu naik, Isa itu mati dan bangkit enggak? Kalau Isa itu mati nggak bangkit dan nggak naik, kamu protes. Kenapa lari ke sana? Ini kamu pakai Nabi Isa. Udah tahu Nabi Isa. Ya tapi kenapa kamu pakai? Tapi kenapa kamu pakai nama itu? Isa itu tidak mati dan naik menurut kamu. Kamu protes di sana. Kenapa harus Nabi Isa yang bangkit dan naik? Ya, mestinya kamu yang pakai, bukan kami yang pakai. Bro, kamu yang pakai itu. Kenapa yang tulis itu? Kenapa? Kenapa Isa kan tidak mati dan tidak bangkit? Kenapa di situ tulis Isa kamu mati ini, dan bangkit? Bro, kamu ini, bro, kamu rumah kamu, rumah kamu yang kebakaran. Rumah kamu yang kebakaran tapi lu nyalahin orang lain. Nah, sebentar ini kan juga masalah kamu. Ini juga masalah kamu. Mengapa Isa saya tidak mati dan bangkit? Mengapa di situ tulis mati dan bangkit? Itu kan masalah kamu juga. Begitu. Kalau kami orang Kristen, kami tidak percaya. Karena kami tidak percaya Nabi Isa itu. Kami percaya Yesus Kristus. Kalau kamu nggak percaya, bro, gantian bro. Kalau kamu nggak percaya, ini ngoceh. Kalau bicara, saya diam. Tadi kau bicara saya diam. Sekarang saya bicara lagi. Ya, nanti kalau saya diam, silakan bicara 60 hari saya tunggu. Jangan biarin. Kasih kesempatan dulu nanti. Iya, biarin. Dulu. Tapi memang soalnya Bang, sore enggak, Bang? Yang menuliskan kata-kata itu pasti dari pemerintah atau agama. Jadi mengapa mereka menuliskan Nabi Isa bukan Yesus Kristus? Yang salah siapa? Nabi Isa kan tidak mati. Nabi Isa kan tidak bangkit. Kenapa mereka tulis dia bangkit dan naik ke surga? Yang salah siapa? Makanya kami orang Kristen tidak percaya itu, kan percaya Yesus mati dan bangkit 40 hari lamanya dia naik ke surga, disaksikan oleh 5.000 orang. Oke. Jadi kalau Nabi Isa ya kita nggak tahu, itu urusan lain, saya juga tidak tahu itu. Oke, bicara kamu bicara. Ya. Artinya kamu ini nggak ngerti. Kementerian Agama itu ada dirjen-dirjen, ada Dirjen Binmas Kristen yang mempunyai kewenangan itu, gitu ya. Ada yang ngurus itu, gitu ya. Bukan kami yang ngurus. Saya nggak mau ngurus karena di dalam kementerian itu sudah ada sub-sub bagian mempunyai kewenangan begitu. Mestinya Dirjen Binmas Kristen ini mengambil alih supaya kamu tidak dibodoh-bodohi gitu loh. Jangan salahkan umat Islam. Karena apa? Lu diam dulu. Ini saya ajarin kamu mengenai kementerian. Ya.
Ya, saya ulang lagi. Di situ ada Dirjen Binmat Katolik, Dirjen Binmat Kristen. Nah, inilah biangnya di sini. Mestinya ini Pak Dirjen ini melihat di situ bahwa ini kita ada yang keliru nih di almanak nih. Kenapa mesti Nabi Isa kenaikan Isa Al-Masih padahal yang di dalamnya itu yang kita jelaskan kenaikan Yesus Kristus. Lu mau tahu jawabannya kenapa? Karena memang ini misinya misionaris untuk mengelabui umat Islam agar murtad. Itu, Bro. Jadi sepanjang umat Kalau itu nggak bisa juga kayak gitu, Bang Andi. itu Bang Andi. Gini, Bang Andi. Memang kenapa? stop dulu, bentar dulu. Aku juga nggak kasih penjelasan sedikit. Gini, Iya, Bang Andi. silakan. Iya, Jadi silakan. emang agak keliru juga, Bang Andi. Karena kita bilang keliru. Waktu pas hari kematian dibilang Yesus Kristus yang mati. Setelah kebangkitan beda lagi. Nah ini kan sebenarnya ada apa sih gitu? Saya juga jadi bingung ya. Tapi kalau tadi misi itu kayak tadi tuh kayaknya agak terlalu jauh menurut aku, Bang Andi. Tapi nggak apa-apa lah. Abang berpikir seperti itu, saya juga nggak bisa ngelarang gitu. Buktinya mereka, Bro, gini, Bro Doni ya. Ya dulu itu ya ada namanya selaber itu. Lo lihat aja tuh terjemahan itu Nabi Isa semua lo isinya, Bro. Itu ya. Gereja Isa Al-Masih masih banyak gitu. Saya lihat misionaris yang turun ke jalan itu. Nabi Isa selalu disebut-sebut. Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Kalau mereka berhadapan dengan umat Islam, berbeda dengan di gereja. Di gereja jangan nggak mau membicarakan Isa Al-Masih kalau dalam gereja. Tapi kalau di luar, di ekstern gitu, ketemu dengan umat Islam, mereka mengobati orang selalu Isa Al-Masih. Mereka, tapi kalau saya nggak akan mau. Kalau saya nggak akan mau berbicara tentang Isa karena saya tidak percaya Isa. Siapa yang nyuruh sih Jadi kamu? kalau yang menuliskan itu Tanya sama mulanya. aja dia menista agama Islam. Mengapa? Mengapa dia menista agama Islam? Karena agama Islam tidak percaya Nabi Isa mati dan bangkit. Oke? Jadi sebenarnya protes lebih dasar itu Islam yang protes, bukan kita. Kalau kita tuh biarin aja dia mau apa itu urusan kita. Yang penting kami yakin bahwa Yesus Kristus mati bangkit, itu saja. Naik ke surga. Selesai. Kalau yang menulis Isa itu sudah udah selesai masih ngomong. Bukan agama Islam itu. Tidak ada Nabi Isa tidak mati. Kenapa harus bangkit? Siapa yang salah? Yang salah bukan kita, yang salah yang menulis. Tanya aja menulis, kalau kita fine aja, biasa-biasa aja, itu urusan mereka yang menulis. Oke, saya tanya kamu dulu ya. Yang mempunyai kewenangan untuk merubah itu. Dengerin dulu. Ya. Bang, jangan salahkan itu Menteri Agama dia. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan Dengerin ya. Bro, dengerin dulu ya. Gantian bicara boleh. Terakhir nih, dengerin baik-baik nih. Di Kementerian Agama itu, gitu ya, Dirjen Binmas Islamkah yang mempunyai kewenangan di situ, atau Dirjen Binmas Kristen yang mempunyai kewenangan di situ? Coba kamu sebutkan salah satunya, pilih. Itu kan bukan urusan kita umat biasa, bos. Itu urusan mereka di sana, mereka mau. Itu dia nggak mau pilih urusan mereka, urusan nenek lu kiper. Kalau mereka menuliskan Nabi Isa mati dan bangkit naik ke surga. Ini enggak, Don, lu. Ini anak ini ada minyak tanah nggak Don di situ, Don? Seliter aja Don pinjamin. Gini Bang Andi, boleh nggak saya jawab sedikit? Bang Andi gini, oke. Kalau memang dari pihak Bang Andi merasa dirugikan, ini menurut saya ya, itu Bang Andi bisa protes Bang Andi, karena kan pimpinannya itu adalah Menak ya. Jadi menteri yang lebih tinggi Bang Andi. Jadi menurut saya alangkah baiknya jangan ke Dimas, tapi langsung ke bosnya gitu loh. Dan itu mungkin itu intervensinya pasti lebih gede, powernya lebih besar. Jadi menurut saya kalau emang kita ngandalin Dimas nggak mau, harusnya kan dia punya atasan, dia kan punya menteri. Yang lebih tinggi kan menteri, kan gitu. Jadi menurut saya itu memang alangkah baiknya orang abang juga protes gitu loh. Kalau memang orang abang merasa dirugikan, tapi kalau merasa diuntungkan jangan, kan gitu. Boleh dikerjain ya. Itu menurut logika sederhana saya berpikir ya. Gini ya bro ya. Ini hari Anda, hari keagamaan Anda, ya, yang memperingati Anda. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana suara aku? Bagus. Terakhir ya, sebelum kedengaran suaranya bang. Ya, ini hari kebesaran Anda, yang memperingati Anda, liturgi Anda, kenaikan Yesus Kristus. Tapi di almanak Anda membawa Nabi Isa. Nah, di sini yang nakal siapa, bro? Menurut Anda, yang nakal siapa? Nah, gini Bang Handi, kalau menurut saya, ya, nakal apa nggak nakal itu menurut saya bukan ada istilah nakal di sana ya. Tapi menurut saya memang ada kekeliruan. Saya lebih ke sana arahnya, ada kekeliruan. Nah,
ada kekeluaran ini silahkan bosan diluruskan ya, biar jangan ada salah paham gitu loh. Maksud aku begitu. Jadi seharusnya ini dari menterinya sendiri pun bisa lebih intervensinya lebih besar. Harusnya dia bisa punya wewenang di sana. Kalau kayak Bimas kan anak buahnya. Nggak bisa. Jadi menurut saya itu ya harus menterinya sendiri yang Nggak ini bisa harus begitu. yang bicara yang Berarti meluruskan Anda gitu. nggak, kalau bisa di sini Anda harus punya harga diri dan jati diri. Nggak bisa. Ini intern Anda. Nah, Itu loh. Enggak intern kan, karena mereka sendiri pun tuh kalau kayak abang tanya ke saya juga nggak setuju dengan itu gitu loh. Jadi Ya udah kenapa kalau nggak setuju. Tapi si anak Tuhan setuju dia tadi itu, setuju dia. ya enggak lah, abang nggak boleh gitu, enggak juga dia nggak setuju itu, tapi nggak tahu dong. Aku jadi soalnya suaranya abang itu putus-putus, nggak ngerti aku apa yang dibilangin. Putus-putus dia karena dia makan cilet kayak. Udah lah, capek deh orang ngomong kayak anak Tuhan ini. Ya udah cukup dari saya teman-teman, sorry. Thank you ya Bro Doni ya. Ya semoga Anda menjadi Kristen yang lurus-lurus lah. Kalau ada istilah-istilah Islam jangan dipakai deh. Intinya kan Iyalah. bagus lah kalau mandiri gitu. Nggak setuju itu. Tapi mau gimana? Mau kita protes ke ini juga? Ya kalau memang ada jalannya nggak apa-apa sih. Saya berani-berani aja saya untuk protes itu bang. Gitu. Tapi jalannya nih lewat mana kitanya? Ya, kalau saya lihat ini ya, istilah-istilah dalam Islam itu banyak dipergunakan teman Kristen loh. Gitu loh. Nah, kalau kami Coba di nanti- Muslim itu mandiri, nggak pernah kami memakai istilah-istilah Kristen. Coba nanti saya cek dulu Instagramnya bang, Dimasnya bapaknya, atau mungkin sekalian menterinya ntar mau saya DM dulu dianya. Kalau memang lu ada di Jakarta, saya berani anterin ke sana, serius. Kalau lu di Jakarta, saya berani anterin. Pak, saya bisa, saya punya teman di dalam. Ini Pak, teman Kristen, ini protes gitu loh. Nah, saya bisa anterin, serius. Kebetulan dia orang Makassar, orang dalam itu di sana, dirjennya ya. Saya bisa anterin, serius. Kalau Anda Kristen, sekumpulan Kristen nih, yang ingin menyuarakan itu, saya bisa mediasi, serius. Serius ini, saya bisa antar Anda ke Kemenang. Kira-kira begitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beres, selamat hari libur. Wah, suaranya menjanjikan ini. Lanjut.